Untuk lisensi, ini sebenarnya sudah lebih dari akreditasi itu sendiri, Ustaz. Karena syarat lisensi itu harus terakreditasi minimal B. Nuril TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi Nuril TV dimanapun Anda berada, ayah bunda, hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir, tepatnya di sebelah kanan saya, seorang kepala sekolah yang luar biasa, yang baru saja melewati proses lisensi. Nah, nanti pada sesi ini kita akan bertanya, sepenting apakah lisensi, lalu bagaimana proses lisensi. Dan sebelumnya, kita kenalan dulu nih. Ustadz Tatang ya. Ya, Nama betul. lengkap beliau adalah Tatang Suhandar SPD. Posisi beliau di Nuril Ilmi itu sebagai seorang kepala sekolah, Ustadz ya. Betul sekali. Sekaligus kepala rumah tangga tentu saja. Oke, barangkali Ustadz Sudah Tatang, semua, ya. sebelum kita lanjutkan sesi yang tanya jawab seputar lisensi, barangkali Ustadz Tatang boleh menyapa terlebih dahulu, sapa salam pada para sahabat Nuril TV, ayah bunda di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya ayah bunda? Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu tercurahkan untuk kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah, para pendengar Nuril TV yang berbahagia, alhamdulillah saat ini SD itu Nurul Ilmi berkat doa kita semua masih eksis ya di kancah pendidikan ini untuk mencerdaskan generasi, untuk menjadikan generasi yang tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Oh ya, ya Bunda, alhamdulillah tanggal 1 dan 2 Maret kemarin sekolah kita SDIT Nurul Ilmi Pematang Sulur sudah melaksanakan lisensi yang dilaksanakan oleh Badan Lisensi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Nah, untuk itu kami mohon kepada kita semua doanya, semoga apa-apa yang sudah didapatkan ya, sudah kita dapatkan dalam proses lisensi kemarin, masukan-masukannya untuk kebaikan sekolah kita, insya Allah bisa kita jalankan, bisa kita aplikasikan ke depannya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, itu sekedar pengantar dari Ustadz Tatang Suhandar. Jadi boleh ya saya lanjutkan dan panggilnya Ustadz Tatang aja nanti ya. Boleh. Oke, baik. Suhandar juga boleh. Oh, Suhandar. Baik, Ustadz Tatang. Jadi bicara tentang lisensi tentu beda lagi karena ada lagi akreditasi. Ya, Nah, betul. mungkin di awal ini sedikit banyak boleh mungkin Ustadz bisa sampaikan kira-kira apa sih sebenarnya perbedaan akreditasi dengan lisensi? Karena kan kita sudah akreditasi nih. Tapi kenapa mesti ada lisensi lagi? Barangkali saya bisa beri sedikit gambaran lah. Baik, ya. Ya perlu kita ketahui bahwasanya lisensi ini adalah sebuah kekhasan ya dari jaringan sekolah Islam terpadu ya Ustaz ya. Dan kalau akreditasi itu yang menjadi penanggung jawab adalah Badan Akreditasi Nasional ya, BAN. Ban. Ya. Dan untuk lisensi ini sebenarnya sudah lebih dari akreditasi itu sendiri Ustaz. Karena syarat lisensi itu harus terakreditasi minimal B. Tuh, jadi setelah akreditasi B dulu baru bisa masuk proses Ya, lisensi. syaratnya harus diakreditasi terlebih dahulu. Dan alhamdulillah berarti kita sudah melewati proses itu. Ustaz. Betul. Dan untuk lisensi sendiri ya, di Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi itu ada 11 standar ya yang dilihat. Oh, 11 standar, 11 Ustaz? standar yang dilihat. Oh, iya, Kalau di akreditasi itu ada 8 standar ya. Oh, cuma 8. Ya, artinya ada 3 tiga standar kekhasan ya dari JSIT. JSIT. Iya. Baik, Ustaz Tatang. Jadi ternyata itu Bapak Ibu, akreditasi dan lisensi itu berbeda. Kalau akreditasi itu mungkin secara nasional, dilakukan oleh Badan Lisensi Nasional secara umum. Kalau lisensi ini khusus. Jadi hanya jaringan sekolah SIT saja yang bisa dilisensi. Ya. Dan itu pun ternyata harus akreditasinya B minimal. Baru bisa kita mengajukan lisensi. Dan mudah-mudahan lisensi ini bisa mendapat poin bagus sekaligus sebagai proses evaluasi berkala bagi sekolah kita tentu saja. Benar. Kemudian saya datang
Dari 11 standar ini mungkin Ustaz Tang bisa sampaikan satu persatu mungkin secara ringkas. iya. Kalau memang bisa disampaikan, kalau tidak mungkin ya berapa hal saja. Baik. Ya. Kalau untuk lisensi ini ya, sebenarnya kita mengacu kepada standar mutu ya. Oh, standar mutu. kekasan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia itu yang terdiri dari 7 standar primer ya, Ustaz, Oke, ya. primer ya. 4 standar sekunder. Wah, Nah, standar primer ini artinya memang benar-benar menjadi kekasan ya, yang harus dilaksanakan di sebuah sekolah Islam terpadu Indonesia. Nah, standar pertama itu adalah standar kelulusan ya, standar SKL. Kemudian ada standar isi, selanjutnya ada standar proses ya, ada standar proses, kemudian ada standar PAI. Nah, ini khusus ya Ustaz ya. PAI, pendidikan standar agama. Pendidikan agama Islam. Ya, kemudian ada juga standar pembinaan peserta didik, ada juga standar pendidik dan tenaga kependidikan ya. Itu untuk standar primernya. Kemudian di standar sekunder itu ditambahkan 4 standar. Pertama itu hampir mirip juga sebenarnya dengan standar yang ada di Badan Akreditasi Nasional. iya. Yang pertama itu adalah standar sarana dan prasarana ya. Sarpras. Kemudian ada standar pembiayaan, kemudian ada standar kerjasama, dan satu lagi itu adalah standar pengelolaan ya, standar pengelolaan. Itu Pak standar. Jadi 7 plus 4 gitu ya Ustaz. 7 plus 4. Iya. Nah, dari standar primer dan sekunder ini, tentu kita kan diberitahu dulu nih sebelum lisensi. Lalu kira-kira apa yang disiapkan sebelum proses lisensi ini yang harus kita cukupkan, apa yang harus kita atasi, misalnya apa yang karena kan kita ketahui kalau standarnya ternyata tidak mencukupi, kan lisensi ini bisa dibilang prosesnya tidak maksimal. Nah, barangkali di SD sendiri, SD Pematang Sulur, persiapan seperti apa yang dilakukan? Barangkali persiapannya tidak dalam satu malam, karena kan ini dihitung dari proses-proses Kebut semalam. pendidikan yang sudah lewat. Nah, barangkali bisa disampaikan. Ya, pada dasarnya sebelum kita masuk kepada bagaimana sih proses lisensi itu sendiri, kita masuk dulu kepada ini ya Ustaz ya. Sebenarnya tujuan lisensi ini untuk apa gitu ya? Nah, Apakah hanya sekedar mencari nilai saja? Nah, iya itu penting. Itu. Nah, kalau kita merujuk kepada tujuan lisensi itu sendiri, sebenarnya untuk salah satunya untuk mengukur ya, untuk mengukur ketercapaian ya, sejauh mana ini sekolah Islam terpadu ini sudah melaksanakan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Nah, ini adalah sebagai bahan evaluasi kita gitu untuk perbaikan ke depannya sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyamakan diri gitu ya, menyamakan sekolah-sekolah kita yang ada di jaringan sekolah Islam terpadu ini sendiri agar bisa sama di setiap sekolah. Oh iya, di setiap daerah, Artinya setiap provinsi. bisa terstandarisasi. Standarisasinya jelas. Jadi acuannya adalah standar mutu kekasan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia yang sudah ada kurikulumnya ya Ustaz ya. Oke, baik. Jadi secara tujuan, jadi bukan sekedar mengejar nilai A, kemudian, B, C, D, F, G kemudian gitu ya. satu lagi ya, karena memang pada saat ini gitu ya, ini sudah sangat menjamur ya Ustaz ya. Sudah sangat menjamur itu sekolah-sekolah Islam yang labelnya sekolah Islam terpadu. Namun kita belum tahu apakah itu betul standarnya atau tidak. Benar, standar betul atau tidak. Makanya jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia melalui Badan Lisensi Sekolah Islam Terpadu Indonesia ini melakukan gebrakan, melakukan inisiatif untuk benar-benar menjaring sekolah yang benar-benar menjalankan misi sesuai dengan misi Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Oke, berarti begini. Sesuai dengan tujuannya, ini menurut Ustadz Tatang nih, kira-kira lisensi ini menjadi beban atau malah ini menjadi sebuah alat pacu untuk kita terus meningkatkan standar kita? Silakan. Baik.
Ya, kalau dibilang beban, setiap kita juga punya beban masing-masing, Ustaz ya. Iya. Yang namanya hidup itu pasti punya beban. Ya. Iya, iya, iya. Dan beban itu memang harus dipikul, mau tidak mau harus dipikul. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, terkadang memang beban itu harus dipaksakan, ya Ustaz ya. Untuk mencapai sebuah target ya, apalagi targetnya dalam waktu dekat, kadang memang harus dipaksa gitu ya, agar bisa melampaui target itu. Benar. Ya. Jadi kita bukan hanya berpikir beban itu menjadi beban yang menyusahkan, tapi mungkin lebih kepada beban yang membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih kuat, karena memang sesuai dengan visi Nurul Ilmi ya. Terdepan dalam mewujudkan insan yang tangguh, ya, cerdas, berakhlak mulia. Jadi segala amanah, segala beban yang kita pikul yang memang kita jadikan sebagai lecutan untuk kita menjadi lebih baik ke depan. Kemudian proses lisensinya dilakukan kalau tidak kemarin secara online ya? Iya, secara daring. Daring. Nah, lalu bagaimana proses lisensi ini berjalan? Apakah ada kita mengirimkan berkas-berkas atau memang ada foto-foto yang kita kirimkan atau bagaimana, Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, Ustaz ya. Secara proses ya, lisensi ini sebenarnya kita untuk SDIT Nurul Ilmi ya, khususnya di Kota Jambi ini, Pematang Sulur, ini sedianya ini harus lisensi di Februari 2019 kemarin ya Ustaz. 2 tahun yang lalu ya? Ya, mohon maaf, 2020. 2020. Ya, 2020. Namun karena terkendala segala hal dan akhirnya diundur, kemudian negeri kita dilanda wabah COVID-19 gitu ya. Akhirnya diundur kembali. Kemudian sampailah pelaksanaannya di bulan Maret ini. Kemudian saat proses ini kan sudah selesai, Zat. Ya, jadi menurut Ustadz, kira-kira pada bagian standar mana yang kita barangkali perlu maksimalkan dan pada bagian mana yang kita sudah maksimal? Iya. Dari 11 standar ini kan tadi ada standar kelulusan, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian pendampingan agama Islam, pembinaan, kemudian standar pendidik dan tenaga pendidikan. Barangkali Ustaz, secara personal atau mungkin secara lembaga boleh disampaikan barangkali. Ya, baik. Ya, kalau tadi berbicara standar mana yang harus lebih kita fokuskan ya Ustaz ya. Ya. Kalau saya melihat standar kelulusan itu adalah jantungnya SIT itu misalnya, karena di situ akan terlihat bagaimana output dari sekolah kita gitu ya, outputnya. Karena di standar kelulusan ini salah satunya adalah contohnya bagaimana akidah yang lurus, artinya bagaimana setelah tamat SD ini anak kita dari segi akidah itu sudah bagus gitu ya, sudah sedikit banyaknya sudah memahami bahwa. Dan ini ada juga beberapa indikator juga ya Ustaz ya. Jadi ada juga misalnya memahami rukun iman dan Islam gitu ya, kalau untuk SD ya. Cuman kalau untuk tingkat SMP itu lain lagi tingkatannya seperti itu. Dan di standar kelulusan ini juga capaian yang harus kita raih gitu ya, yang harus kita lakukan adalah salah satunya hafalan Al-Quran. Ya, hafalan Al-Quran. Kalau standar jaringan sekolah Islam terpadu itu kan 2 juz minimal gitu ya. Artinya setelah tamat SD ini minimal anak-anak kita itu bisa menghafal 2 juz Al-Quran. Harapannya begitu. Ya, harapannya memang mungkin ya. Iya. Walaupun mungkin secara proses barangkali ada anak-anak yang memang kesulitan. Tapi setidaknya rata-rata kita harus memiliki standar seperti itu. Karena di situ juga ada presentasinya ya, 86 sampai 100% itu bannya di ban A. Artinya seperti itu. Oke, baik. Lalu setelah kemarin dalam proses lisensi ini apa tantangan terbesarnya? Nah, ini perlu nih. Ya, sebelumnya gini ya, saya juga sangat mengapresiasi nih guru-guru kita yang luar biasa tangguhnya Ustadz ya, sampai begadang-gadang istilahnya ya. Begadang-gadang. Iya. Memang untuk mempersiapkan ini memang luar biasa tenaga maupun pikiran yang harus kita kerahkan gitu ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah
apa-apa yang sudah disarankan gitu ya oleh asesor kita itu bisa kita penuhi Ustaz ya. Dengan tidak ada kendala yang berarti lah artinya Ustaz ya. Artinya setiap item, setiap indikator itu yang diminta itu bisa kita penuhi dengan baik. Ya, luar biasa. Ini berkat tadi ya kerjasama yang bagus Kerjasama ya yang dari bagus. guru-guru kita. Ya, kerjasama, ada komunikasi Karena yang tanpa lancar. kerjasama tentu ini tidak bisa ya kita lakukan Benar. sendiri. Ustaz ya. Tentu saja ini juga berkat ketelatenan para wali murid juga begitu. Benar, Yang iya. selama ini selalu memberi masukan, Benar sekali. terus telaten menghadapi anak-anak juga kan diingatkan. Iya. Karena kalau cuma mengandalkan sekolah saja, kita sudah punya standar misalnya. Iya, betul. Tahu-tahu sampai di rumah orang tuanya abai atau bahkan terkesan lepas tangan, kan ini juga membuat sekolah itu lemah. Iya. Betul sekali, Ustaz. Nah, dan Iya. alhamdulillah wali murid rata-rata kooperatif. Kooperatif ya dan sangat mendukung seluruh program Nurul Ilmi ya. Dan kemarin juga di saat divisitasi Ustaz ya, itu pada saat observasi lapangan gitu Iya. ya, observasi lapangan itu ada namanya observasi lapangan di hari kedua. Itu juga ada wawancara itu Ustaz. Oh, wawancara. Wawancara khusus dengan siswa, beberapa Oh, siswa. iya. Kemudian ada juga wawancara dengan wali murid kita. Gitu. Oh, berarti ada proses itu ya? Ada proses itu juga karena memang ingin melihat seperti apa gitu ya bentuk kerjasama Nurul Ilmi dengan orang tua siswa gitu ya, atau dari segi standar pelayanannya itu sudah sejauh mana itu ya. Dia khawatirnya bagus menurut sekolah kan? Betul. Ternyata menurut Ya. siswa dan wali Ya, saya siswanya. ingat sekali ya yang sering disampaikan baik oleh asesor wilayah maupun asesor nasional sendiri bahwasanya kalau kita ilustrasikan ya Ustaz ya, selama ini kita anggaplah membaca Al-Qur'an gitu ya. Iya. Yang perasaan katanya. Perasaan. Ya, perasaan sudah bagus, sudah betul nih bacaan kita. Makhrijul hurufnya sudah bagus. Kemudian tajwidnya juga sudah oke menurut kita. Menurut kita Ya, tapi ternyata setelah diperdengarkan ya oleh musrif atau musrifah gitu ya, atau pembimbing dalam bacaan Al-Qur'an kita, ternyata masih ada celah-celah kesalahan kita Iya, benar. gitunya. Nah, begitulah kalau kita asumsikan dengan lisensi ini gitu ya. Artinya selama ini menurut kita ini sudah benar nih yang kita lakukan gitu ya. Standar SKL-nya sudah sedemikian maksimal kita adakan, kita lakukan Benar. gitu ya Ustaz ya. Kemudian standar prasarananya memang sudah kita upayakan. kita upayakan ketersediaannya dan sebagainya. Tapi ternyata masih ada celah gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Artinya kita untuk mengukur, melihat apakah kita itu benar apa tidak gitu ya, betul atau salah, itu memang harus dinilai ya. Dinilai, Ya. ada pembanding. Ada pembandingnya gitu Ustaz ya. Ya, sehingga itu bisa kita jadikan tolak ukur untuk perbaikan kita ke depan. Baik. Seperti itu. Jadi proses ini seperti yang saya katakan bukan malah menjadi beban sebenarnya, tapi malah membantu kita ya. untuk berjalan lebih baik, Untuk berjalan lebih cepat supaya ya standar-standar ini capaiannya bisa maksimal. Iya. Jadi Dan begitu. tentunya berjalan ke jalan yang lurus. Oh iya, Jadi iya nasiratul dong. mustaqim, ya. Kalau selama ini mungkin belok kiri belok kanan Iya, ya kan, betul. tersesat. Nah ini coba nih diluruskan. Benar sekali. Lalu tentang lisensi, Tatang dengan proses ini merasa gembira, gak? Puas tidak? Atau kayaknya aduh kemarin kayaknya ada yang salah nih gitu kan, aduh kayaknya kemarin nih belum, aduh gimana ya? Iya, Ustaz. Perasaan Ustaz sama dengan saya. Silakan. Iya. Sebenarnya gini ya, kalau sudah selesai proses lisensi ya udah tidak usah baper lah ya. Iya. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu ya kemarin, kenapa saya tidak jawab seperti ini. Ya, itu anggap sudah selesai gitu ya. Artinya catatan-catatan yang sudah diberikan oleh asesor itu jadi jadi bahan, ya. Jadi bahan, jadi acuan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang saya sampaikan tadi, Ustaz. Siap. Jadi untuk ke depan
Kira-kira Nurul Ilmi ini sudah bersiap-siap untuk memaksimalkan apa nih, Ustaz? Di SD khususnya di Pematang Sulur. Ya. Kan kita sudah dapat nih catatan-catatan, masukan-masukan. Nah, barangkali ke depan tentang secara lembaga ataupun secara pribadi ingin menyampaikan. Jadi kayaknya ke depan kita punya gambaran bahwa di SD ini mau melakukan A, B, C, D, E, F, G. Silakan. Iya, baik. Kalau secara catatan ya, kalau saya lihat apa yang Catatan atau catatan, Tat? catatan Ya, kita lanjut. Catatan, keren. apa yang sudah disampaikan oleh asesor kita kemarin ya, itu secara umum gitu ya, validitas pemberkasan yang kita Ya. lakukan gitu ya, itu sudah baik gitu ya, Sudah ada baik, kendala tidak ada berarti kendala. seperti Secara itu. administratif mantap. Namun tetap saja lah ya, ada Tetap. catatan-catatan Ya, ada khususnya salah ya. titik koma, Titik salah koma. tanda tanya, Tanda tanya, bukan tanda tangan ya. oh, salah tanda tanya. Iya, tetap saja ada catatan yang itu apa namanya bisa kita jadikan acuan ya, seperti apa namanya standar SKL ya. Bagaimana intinya kita melakukan sinergi kembali ya, Yes. sinergitas kembali dengan para guru gitu ya. Kita bangkitkan kembali semangat kita. Jangan setelah lisensi ini selesai, Selesai. plak diletakkan semua berkas, Dan semangat selesai sudah lisensi sudah berakhir, udah kita kembali ke masa lampau. Iya. Tidak seperti itu harapannya. Jadi setelah lisensi ini kita buka kembali ya lembaran-lembaran barunya. Mari kita bersinergi baik kepada para guru, kepada para orang tua gitu ya, sebagai kepada para pemangku kepentingan pendidikan yang lain. Oke. Insyaallah. Lalu sekarang kita sudah masuk proses pembelajaran, tuh. Betul. Sudah ya? Iya. Berarti secara tidak langsung nilai-nilai yang disampaikan pada lisensi itu langsung diterapkan nih sekarang ya. Iya, Ustaz. Nah, mungkin bisa dikampaikan, Tat. Sekarang proses pembelajaran kita nih bagaimana? Mungkin jelang sesi akhir kita menutup ini, biar orang-orang di luar sana tahu bahwa di Nurul ini proses pembelajaran di daring ini bagaimana prosesnya. Silakan, Tat. Di daring atau PTM? Oh, PTM ya? Tatap muka ya? Tatap muka ya. Oh iya, tatap muka. Sekarang sudah tatap muka ya? Iya, sekarang kan kita tetap muka ya, Ustaz. Oh iya. Ya. Gimana? Silakan Tat, disampaikan Ya, proses pembelajaran tatap mukanya. Ya, untuk proses pembelajaran tatap muka, ya sebelum saya masuk ke sana, Ustadz, sebenarnya anak-anak kita itu ya sudah pada Rindu. Guru-guru juga sudah pada rindu nih dengan para siswanya gitu Iya. ya. Apalagi kelas 1 gitu ya, Ustadz ya. Oh iya iya. Yang memang belum pernah sama sekali Ketemu gurunya. ketemu gurunya gitu di sekolah maksudnya. Iya di sekolah. Namun pada saat pembelajaran daring kita ada program home visit ya, Iya. khusus untuk guru kelas 1. Di situ anak-anak dikelompokkan sesuai dengan zonasinya. Zonasi. Siapa yang terdekat gitu ya di situ. Nah, kemudian alhamdulillah ini pada saat ini ya pemerintah sudah kembali apa namanya memberikan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Dengan catatan-catatan. Ya, dengan catatan-catatan tertentu, artinya tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan, prokesnya gitu ya. Dan untuk SD sendiri, itu sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan gitu ya, di seluruh kelas ya, seluruh jenjang kelas itu semuanya masuk. Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya masuk, Ustaz ya. Masuk. Nah, kemudian secara teknis itu pembagiannya itu dibagi dalam 2 shift. Ya, 2 shift artinya shift A, shift B. Misalnya shift A ini masuk hari ini, shift B besok, gitu ya. Kemudian di rolling lagi seperti itu. Oh di rolling ya. Iya. Satu shift berapa siswa? Satu shift itu kalau arahan dari pemerintah itu dari dinas kota gitu ya. Itu satu shift itu maksimal 18 siswa. Oh, 8 siswa. Ya, insya Allah kita tidak melampaui gitu ya, Ustaz ya. Sesuai dengan ketetapan. Oke baik. Ya. Kemudian untuk kelas 6, Kelas ya, kelas 6 ini insya Allah mulai minggu depan berdasarkan arahan dinas juga gitu ya, dan kita juga sudah komunikasi dengan yayasan gitu ya, saya dalam hal ini dengan divisi pendidikan, insya Allah di minggu depan kelas 6 itu setiap hari masuknya, Ustaz. Artinya tidak selang-seling satu hari masuk, satu hari di rumah gitu, tidak. Setiap hari. Setiap hari. Artinya shift pagi dan Shift siang. Oh beda ya. Ya, Beda perlakuan. seperti itu, Ustaz. Oke baik. Alhamdulillah saya rasa untuk lisensi ini pembahasannya cukup Ustaz ya, karena memang sedikit banyak kita sudah dapat mengambil poin.
Pada Iya, Ustaz. intinya bahwa lisensi ini untuk membantu kita memacu sekolah, lembaga pendidikan untuk memenuhi standar-standar yang nantinya bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi siswa dan tentu saja bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ya, betul. Seandainya standar ini tidak dipenuhi, bisa-bisa mungkin ya, mungkin tidak akan bisa menghasilkan kelulusan yang berkualitas. Iya, lulusan yang Lulusan maksud saya, lulusan yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, Ustaz Tatang terakhir, Ya, Ustaz Multon. silahkan dulu menyampaikan ada pesan atau ada tambahan, ada tanggapan, bisa terkait dengan lisensi atau hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan di SD Pematang Sulur. Silakan Ustaz. Ya, baik. Intinya mari sama-sama gitu ya Ustaz ya. Yang namanya sama-sama memang harus bekerja sama gitu ya. Karena yang namanya pendidikan, yang namanya mendidik anak itu tidak bisa lepas dari kerjasama. Ya, baik itu kerjasama guru, kepala sekolah gitu ya, guru dengan siswa, kemudian sekolah dengan orang tua, maupun dengan masyarakat sekitar. Itu harus tetap saling bersinergi. Ya. Siap. Harus tetap bisa saling memberikan masukan untuk kebaikan, untuk kemajuan sekolah kita ke depan. Itu saja. Dan intinya kami mohon gitu ya kepada kita semua, pada ayah bunda, untuk mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap saling bekerja sama, saling bersinergi untuk mendidik anak-anak kita ini tentunya sesuai dengan visi kita, menjadikan mereka anak-anak ke depan ya insan yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Baik, itu saja sahabat Nuril TV. Saya Multon Akrowi dan saya Tatang Suhandar SPD. Oke, undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tatang Suhandar, Kepala SDIT Pematang Sulur. Selamat bekerja dan tetap semangat dan teruskan tebar energi-energi positif. Amin. Amin. Allah Akbar. Baik. Sampai jumpa.